katanya cukai mau naik, terus katanya rokok akan jadi mahal sekali gitu ya. Seru-seruan Karo Bea Cukai Purwokerto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaca bacem semua dan selamat datang di Serato, seru-seruan Karo Bea Cukai Purwokerto. Masih seru di sini, walaupun di 2021 ini banyak sekali berita duka yang kita dengar di negara kita. Tapi untuk kawan-kawan yang masih diberi kesempatan untuk berkarya, harus tetap semangat ya. Nah, untuk menyambut 2021 ini, kita juga mau membahas hal-hal yang masih hot, terutama tentang cukai. Ada apa sih tentang cukai di 2021 ini? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya sudah mengundang. Di sini ada Mas Agung. Selamat datang Mas Agung. Terima di acara kasih Serato. Mbak Oi. Iya, gimana kabarnya Mas Agung? Alhamdulillah. Mbak Oi gimana? Saya alhamdulillah sehat dan tetap semangat nih Mas Agung. Nah, Mas Agung, ngomong-ngomong nih, udah tahu belum Serato itu apa? Apa itu Mbak? Serato, belum tahu? Belum. Sebenarnya Serato itu nama makanan dari Banyumas, Mas. Kalau di Makassar kan kita ada coto Makassar ya, di Pekalongan ada tauto. Kalau di Banyumas ini ada Serato. Oh, iya. gitu. Jadi itu salah satu jenis soto yang ada kacangnya, Mas. Udah nyobain? Belum. Belum. Jadi Mas Agung ini masih belum lama ya Mas ya di Purwokerto. Beliau ini sudah lama di Direktorat Cukai ya Mas ya. Betul Mbak. Di Direktorat Cukai dan belum lama di sini. Tapi karena beliau sudah lama di Direktorat Cukai, maka saya mengundang beliau untuk menjawab rasa penasaran saya tadi. Mas, ada apa sih Mas di 2021 ini tentang kebijakan pemerintah di bidang cukai? Gini Mbak. Jadi kita sama-sama belajar ya. Iya, teman-teman semua. Di tahun 2020 beralih ke tahun 2021 itu Menteri Keuangan kemarin pada tanggal 10 Desember itu mengumumkan kenaikan tarif cukai. Oh gitu, jadi ada kenaikan tarif cukai. Betul. Oh gitu. Ini sebenarnya cerita tentang kenaikan tarif cukai ini udah ada, sudah kayak tahun kemarin tuh ada cerita ini, katanya cukai mau naik, terus katanya rokok akan jadi mahal sekali gitu ya. Tapi waktu itu ternyata hoax, yang katanya rokok mahal sekali itu ternyata hoax. Nah, di 2021 berita itu muncul lagi dan itu ternyata benar ya Mas ya, mau naik ya? Betul, memang ada kenaikan Mbak. Oh gitu, berapa tuh Mas naiknya Mas? Untuk kenaikannya sendiri rata-rata itu 12,5%. 12,5%. Rata-ratanya segitu. Oh, rokok cukai ya. Cukai itu kan sebenarnya macam-macam ya Mas ya. Ada cukai untuk minuman beralkohol, ada cukai untuk hasil tembakau. Hasil tembakau sendiri kan ada banyak sekali. Betul, ada HPTL, terus ada juga SKM, SKT, dan itu, sebagainya. Dari semua itu apa naik semua tuh Mas? Enggak Mbak, jadi gini, di aturan itu yang naik itu hanya jenis SKM sebesar, bentar saya ada contekannya nih ya. SKM sebesar 16,9%, kemudian yang untuk SPM itu 18,4%. Nah yang lain itu nggak naik. Nggak naik, hanya SKM dan SPM aja yang naik. Apa tuh Mas SKM? Mungkin masih banyak masyarakat yang belum tahu, penasaran ya, apa sih SPM, SKM? Betul. Jadi memang untuk istilah-istilah cukai sendiri, SKM itu sigaret kretek mesin. Sigaret kretek mesin. Untuk SPM itu sigaret putih mesin. Bedanya SKM sama SPM itu, kalau SKM kretek itu ada kandungan cengkehnya Mbak. Sedangkan untuk SPM itu murni hanya tembakau saja, mungkin ditambah dengan saus sebagainya. Gitu. SPM dan SKM. Betul. Selain SKM dan SPM apa ada jenis yang lain Mas? Ada banyak. Contohnya cerutu. Cerutu itu juga jenis dari hasil tembakau. Kemudian ada tembakau iris. Tembakau iris. Iya, yang kalau sekarang lagi ngetren nih Mbak, yang namanya tembakau iris itu tingwei, ngelinting dewek, roll on your own. Nah, itu juga itu nggak naik. Itu nggak naik. Itu bagian dari hasil tembakau,
tapi itu bukan itu nggak naik untuk tahun ini. Oh gitu. Sigaret kretek mesin ya. Berarti ada yang nggak mesin, Mas? Ada dong, ada yang tangan. Ada yang tangan. Betul. Kalau sigaret kretek mesin itu kan yang bikin pakai mesin. Jadi keluar langsung dalam bentuk batangan rokok. Kalau untuk yang SKT itu sigaret kretek yang dilinting dengan tangan. Jadi ada tangan-tangan pelinting rokok yang bikin satu persatu. Jadi manual ya? Betul sekali. Oh ya ya. Jadi kan kayak ada yang mesin ciklek gitu ya Mas ya? Itu sigaret kretek tangan. Itu sigaret kretek tangan. Kalau mesin itu pakai mesin. Iya, pokoknya tembakau dimasukkan, bahan-bahan dimasukkan, keluar udah jadi rokok. Itu mesin. Gitu kan baca. Kalau pakai SKM itu bisa cepet banget, Mbak. Oh gitu. Dalam 1 menit itu bisa berapa ribu gitu. Kalau untuk SKM tangan kan bikin satu-satu. Gitu. Jadi begitu kan baca. Sigaret itu dibedakan ada yang pakai mesin dan ada yang pakai tangan. Dan kali ini berurusan dengan kenaikan cukai, yang naik hanya yang menggunakan mesin. Menggunakan mesin saja. Oh, kenapa tuh Mas? Kenapa pilih-pilih tuh? Gini, jadi kalau untuk yang SKM yang dengan mesin itu kan tidak melibatkan banyak orang yang kerja mesin. Kalau untuk yang SKT yang tangan itu kan melibatkan banyak orang. Nah, kalau nanti tarifnya naik, akhirnya penjualannya mungkin turun, kan kasihan banyak orang yang terlibat. Ini ada hasil survei, bukan hasil survei, ada hasil penelitian. Gitu. Pada tahun 2017 itu ada sekitar 158.000 pekerja langsung. Bayangin 158.000 orang yang ada di industri rokok. Yang berhubungan langsung dengan industri di golongan 3. Golongan 3 itu yang rokok skala kecil dan SKT yang dilinting pakai tangan itu. Jadi sebagian besar memang dari 158.000 orang ini lebih itu menjadi buruh. Kan kasihan kalau sampai. Jadi ternyata SKT itu banyak sekali orang yang terlibat di dalamnya ya, di dalam industri itu. Betul, Mbak. Jadi yang dinaikkan yang pakai mesin aja. Karena memang mungkin tidak sebanyak SKT ya, tenaga kerja yang dibutuhkan. Betul, Mbak. Naik ya Mas ya. Kan kita tahu situasi sedang sulit nih Mas. Kayak semua lini perekonomian sedang melemah. Masyarakat sedang sulit kok malah dinaik-naikkan nih Mas harga rokoknya. Gini, jadi di satu sisi itu memang kita harus mempertahankan perekonomian kita, bahkan mendukung. Di satu sisi kita juga harus firm, bukan kita sih, pemerintah harus firm bahwa kualitas kehidupan warga negara itu tetap harus meningkat. Nah, diantaranya adalah pemerintah kan punya program tuh peningkatan kesehatan, yang diantaranya adalah menurunkan prevalensi perokok, khususnya untuk perokok yang muda, untuk yang perokok anak-anak. Gitu? Kalau jadi di satu sisi kita menaikkan harga biar rokoknya nggak terjangkau, dan yang kita sasar itu adalah untuk yang anak-anak, biar anak-anak nggak coba-coba beli rokok. Karena mahal nggak kebeli gitu. Betul. Ya Mas ya, uang sakunya nggak cukup, itu tujuannya biar mahal, memang sengaja supaya tidak terbeli di kalangan anak-anak, khususnya ya. Nah, Mas Agung, kali ini di acara Seroto episode ini kita tidak cuma sendiri, kita juga mengundang dari masyarakat. Ada Ketua Asosiasi Vape Banjarnegara. Di sini ada Mas Dimas. Halo Mas Dimas. Halo. Gimana kabarnya Mas Dimas? Alhamdulillah sehat. Selamat sore Mbak. Selamat sore. Di sini ada saya dan ada Mas Agung, Mas Dimas. Selamat sore Mas. Nah, ini kami. Selamat sore. Jadi kami mengundang Mas Dimas kali ini melalui Zoom ya Mas Dimas ya, karena situasi pandemi seperti ini, jadi kita nggak bisa bertemu secara langsung. Kita mengundang Mas Dimas di sini, mau ngobrol tentang cukai nih Mas Dimas. Jadi pengen tahu masalah cukai, apalagi di tahun yang baru ini barangkali ada
regulasi yang baru atau mungkin ada aturan-aturan baru juga. Iya, kami tadi udah ngobrol sama Mas Agung juga ya Mas tentang hal-hal baru mengenai cukai. Nah kali ini siapa tahu dari masyarakat masih ada pertanyaan-pertanyaan yang mau diajukan. Silakan saja untuk Mas Dimas. Mungkin barangkali ada yang penasaran nih, pengen tahu hal-hal baru tentang cukai. Oh ya, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, kebetulan saya kan penjual liquid nih, kebetulan juga dari 2018 sudah bercukai, terus banyak pertanyaan-pertanyaan juga dari sama-sama teman dari penjual vape di Banjarnegara menanyakan perihal tahun terbit cukai, misalkan di tahun 2021 ini nih, masih ada cukai yang di tahun sebelumnya, tahun 2020, apakah masih boleh dipasarkan di tahun 2021 atau sudah harus habis? Kemudian seandainya masih bisa dipasarkan, batas maksimalnya itu sebenarnya itu dari cukai yang sudah dikeluarkan sampai berapa tahun? Terus kemudian seandainya cukai di tahun sebelumnya tidak bisa dipasarkan di tahun berikutnya, solusi apa yang bisa ditawarkan oleh pihak bea cukai barangkali? Gimana nih Mas Agung? Jadi kan dijawab nih Mbak. Jadi pita cukai itu kan sebenarnya ada seri tahunnya ya Mas ya. Betul. Nah kalau yang 2020 bagaimana nih di tahun 2021 begitu ya Mas Dimas ya? Oke, langsung dijawab nih Mbak. Iya silakan Mas Agung. Jadi gini Mas, yang kita atur batas waktunya itu memang batas pelekatannya Mas. Jadi kalau pita itu belum dilekatkan, itu ada batas waktu pelekatan setiap pergantian tahun. Kalau untuk tahun ini, pita yang Mas punya belum dilekatkan, itu sampai bulan Februari belum dilekatkan, nah itu harus diganti dengan pita yang baru. Tapi kalau memang pita cukainya itu sudah dilekatkan ke liquidnya atau ke BKJ-nya, ke barang kena cukainya, itu nggak masalah Mas. Itu apalagi kalau udah beredar ya. Kalau sudah beredar ya sudah, itu udah nggak masalah. Ya. Kalau memang Mas Dimas masih punya pita cukai yang belum dilekatin, nah itu nanti ada pengembalian pita cukai Mas. Nanti pitanya dicacah, begitu. Kebetulan kalau dari saya kan cuma retail, jadi memang pita cukai sudah dilekatkan di botolnya oleh si pembuat atau brewernya. Iya, betul. Jadi kita cuma memasarkan saja. Nah, batasannya itu gimana Mas? Misalkan sekarang kan sudah tahun 2021, apakah cukai tahun 2020 masih bisa atau mungkin barangkali masih ada pita cukai yang keluaran tahun 2019. Soalnya kan gini, sekarang udah tahun 2021 aja dari distributor itu masih ada liquid baru turun, cukainya masih 2020, katanya masih menunggu. Jadi proses penukaran cukai yang tahun terbarunya jadi masih menunggu, jadi masih mengeluarkan yang tahun 2020-nya. Nah, misalkan di tahun cukai yang tahun 2019 itu batas maksimalnya itu hanya sampai kapan? Misalkan nggak ada batas maksimalnya Mas. Jadi kalau memang pita cukai itu sudah dilekatkan, apalagi sudah dipasarkan di vape store, ya sudah itu sudah tidak harus ada batas waktunya sampai kapan. Oh begitu. Iya. Kadang kan gini Mas, kadang kan ada salah satu merek liquid itu yang menyertakan tanggal kadaluarsanya. Iya. Misalkan cukainya tahun 2019, keluaran tahun 2019 berarti kan. Kemudian dari produsen liquidnya itu ada tanggal kadaluarsanya, katakanlah misalkan 2 tahun, berarti sampai 2021. Nah, berarti untuk cukai sendiri yang sudah melekat di botol tersebut berarti tidak ada masalah nih Mas? Tidak ada masalah Mas. Tanggal kadaluarsanya memang belum mencapai. Kalau untuk tanggal kadaluarsa itu kan sebenarnya terkait dengan kualitas produknya ya Mas ya.
Iya, betul. Nah, kalau untuk pita cukai itu kan memang tarif cukai itu dikenakan pada saat barang itu dibuat. Nah, jadi kalau memang itu sudah dibuat, sudah dilekati pita cukai, ya itu sudah batas kewajiban terkait cukainya sudah hanya sampai di situ, Mas. Oh, begitu. Berarti nggak ada kadaluarsa dari cukainya, nggak ada gitu? Nggak ada. Kalau sudah ditempelkan ke liquidnya nggak ada batas kadaluarsanya. Oh, soalnya dari kalangan kita, dari teman-teman itu ada kekhawatiran. Jadi di situ ada kekhawatiran barangkali nanti ada misalkan kayak yang sekarang ini cukai tahun 2020 dipasarkan di tahun 2021, apakah masih boleh atau kan sudah tidak boleh. Nah, itu masih ada keraguan-keraguan seperti itu. Oh, iya. Sekarang sudah nggak ragu lagi ya Mas Dimas ya, sudah terjawab ya. Iya, terima kasih sudah ada pencerahan. Iya. Yang penting pita cukainya kalau pita cukainya jangan dilekatkan lewat batas waktu, Mas. Melekatkan pita cukainya ya. Melekatkan pita cukainya jangan lewat batas waktu, tapi kalau pita cukainya sudah nempel ya sudah, itu nggak ada batas waktunya, Mas. Oh, gitu. Itu. Ada lagi Mas Dimas? Mungkin ada yang perlu ditanyakan lagi? Mumpung ada Mas Agung yang siap menjawab. Oh ya, ini ada lagi pertanyaan mengenai liquid yang non cukai atau tidak bercukai yang memang masih ada saja di pasaran. Sebenarnya dari kami sebenarnya pengen tahu kenapa masih beredar di pasaran. Sebenarnya sanksi seandainya ditemukan ada liquid non cukai itu berat nggak sih? Soalnya sampai sekarang itu masih ada ditemukan. Jadi kita bertanya-tanya, sanksinya berat nggak nih? Kok masih tetap ada penjual nakal, ibaratnya kayak gitu, penjual nakal yang belum melekatkan pita cukai. Sebenarnya pengen tahu di situ. Terus kemudian seandainya dari kita menemukan ada penjual atau produsen liquid yang masih non cukai, yang dapat kita lakukan itu apa, Mas? Apakah boleh kita menegur ataukah kita langsung saja melaporkan ke pihak bea cukai? Nah, itu bagaimana, Mas, langkah-langkahnya, Mas? Jadi gini, Mas, memang secara aturan untuk menjual atau membuat barang kena cukai yang tidak dilekati pita cukai, menjual secara eceran, itu memang sanksinya pidana, Mas. Nggak main-main loh. Sanksinya pidana. Nah, jika misalnya ada masyarakat atau jenengan atau mungkin teman-teman yang menemukan pita cukai seperti itu, menemukan liquid yang seperti itu, jenengan yang pertama bisa melaporkan ke kami. Atau misalnya memang dalam konteks mereka itu binaan jenengan atau teman jenengan, ya tolong dikasih tahu, jangan sampai melakukan itu gitu. Jadi sebelum mereka melakukan, kalau misalnya ada yang rasan-rasan atau ada yang menyampaikan pengen seperti itu, dikasih tahu, ini loh sanksinya pidana, jangan gitu dong gitu. Kurang lebih gitu, Mas. Kalau misalnya nanti menemukan memang sudah terjadi seperti itu, nanti silahkan lapor, Mas, kalau untuk di sini ke Bea Cukai Purwokerto, kantornya Mbak Oyi. Iya, bisa. Nanti bisa menghubungi. Ya, atau ke Bravo Bea Cukai. Berapa, Mas Agung? 15.225. Oh, 1.500 225, Mas. Iya, langsung telepon aja. Nanti ada yang siap menjawab. Gitu. Iya, Mas Dimas. Apalagi masih, Mas, kira-kira yang kurang jelas tentang cukai ini, Mas? Oh ya, kan ada juga nih ditemukan liquid yang belum bercukai tapi nol nikotin atau tanpa nikotin. Ya. Nah, itu sebenarnya gimana, Mas? Maksudnya apakah masuknya ikut ke pengawasan dari bea cukai juga atau enggak? Karena di situ tertera di liquidnya katanya nol nikotin kayak gitu. Jadinya nggak perlu dicukai. Gini, Mas.
kalau untuk liquid yang nol nikotin, memang itu bukan menjadi objek cukai, jadi tidak harus dilekati pita cukai. Nah, cuman sewaktu-waktu nanti kita bisa cek juga dari petugas bea dan cukai, bisa ngecek sewaktu-waktu apakah itu benar-benar zero nikotin atau enggak. Kalau misalnya sampai kedapatan kan berarti dia sama saja dengan menjual barang kena cukai tanpa pita. Nah, itu sanksinya pidana, Mas. Jadi kita bisa ngecek sewaktu-waktu, mungkin kita nggak nanya ke yang jual, kita tinggal beli aja, kita lihat siapa yang bikin, kita bisa membuktikan dia yang bikin, ya dia kena, gitu. Oh iya iya. Tuh Mas Dimas. Iya. Ada lagi Mas Dimas yang masih penasaran nih, mau ditayangkan? Kayaknya sih sementara itu dulu, Mbak. Sementara itu dulu. Terima kasih banyak waktunya Mas Dimas sudah datang di acara kali ini. Terima kasih sama-sama. Terima kasih juga dari pihak Bea Cukai juga menerima pertanyaan dari kita. Iya. Ya, jangan kapok ya Mas Dimas untuk menerima undangan kami di acara ini. Oh iya Mbak. Besok-besok mungkin kita bisa ketemu lagi ya Mas Dimas ya. Ya, semoga saja. Nah, buat kaca bacem semua yang ternyata masih punya unek-unek di kepala, pengen menanyakan sesuatu, jangan ragu-ragu, cepetan tulis aja di kolom komentar pertanyaan kalian, nanti akan ada petugas Bea Cukai Purwokerto yang siap menjawab. Terima kasih waktunya nih Mas Agung. Sama-sama Mbak. Terima kasih penjelasannya yang sudah sangat komprehensif, menjawab pertanyaan saya dan menjawab pertanyaan dari masyarakat tadi. Jangan kapok datang ke sini ya Mas Agung ya. Siap. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman kamu. Dan sampai jumpa di konten-konten kita selanjutnya masih di Seroto, seru-seruan Karena Bea Cukai Purwokerto.